Itulah salah satu tujuan dan benefit ketika teman-teman ini menggunakan database. Core value menjadi seorang content creator adalah di bagian konten. Ketika content creator membuat sebuah konten, hal tersebut akan ditujukan ke target marketnya. Siapa target marketnya? Yaitu si followers dan subscribernya. Jadi goals membuat konten dari content creator ini adalah mendapatkan followers. Membuat konten secara rutin dan konsisten itu adalah salah satu cara gimana membuat konten itu rame, yaitu dengan mendatangkan traffic. Kalau core value dari seorang pebisnis online adalah apakah produk yang dijualnya ini bisa menyelesaikan problem atau bisa memenuhi kebutuhan dari si target market tersebut. Jadi produk mereka didesain dan dibuat ditujukan kepada si pembeli yang memang benar-benar menjadi target market mereka, di mana mereka berjualan setiap hari secara konsisten setiap waktu. Harapannya traffic semakin datang membuat toko online mereka ramai dan produk yang dijual itu semakin laris. Di satu sisi, menjadi seorang content creator ada juga beberapa yang mengandalkan pendapatan income mereka dari Google AdSense dan YouTube AdSense. Di satu sisi lain, pebisnis online ingin membuat toko online-nya selalu ramai dengan berdatangan traffic secara bergantian terus-menerus. Tapi kendala mereka ada di budget iklan. Nah, inilah pentingnya buat teman-teman buat mulai cari tahu dan mempelajari apa sih pentingnya membangun sebuah list building ataupun bagaimana sih caranya kita mendapatkan dan kita membangun sebuah database untuk konten kita sendiri dan untuk bisnis online kita sendiri. Maka salah satu fundamental yang paling penting menjadi seorang content creator-planner adalah database. Oke, sekarang saya tanya teman-teman, di HP-nya sekarang ada gak aplikasi yang masuknya itu pasti menggunakan harus login account dulu? Misalnya mau ke Shopee udah ada disuruh masuknya kan pakai email, username, password dan lain sebagainya. Tokopedia juga sama. Gojek, Grab juga sama. Mau pakai Instagram, pakai YouTube, pakai Facebook juga sama. Harus menyetorkan atau harus membuat sebuah account di platform tersebut. Nah, itulah salah satu bukti kalau ternyata database itu penting. Ternyata brand-brand besar aja udah melakukan hal itu udah dari dulu. Masa kita yang masih merintis, kita yang masih membangun bisnis online kita sendiri ini nggak juga bukan ikutan ya, kita nggak tahu kalau ternyata fundamental dari bisnis digital dan digital marketing adalah salah satunya database. Jadi apa sih tujuan utama dari brand-brand besar, mulai dari pemilik platform, aplikasi, software, ataupun brand-brand ternama misalnya Nike, Adidas, dan lain sebagainya, dimana mereka kok pakai sih yang namanya database? Apa tujuan mereka? Tujuan utama dari brand-brand tersebut menggunakan database adalah yang pertama, mereka bisa menjangkau target marketnya lebih intens dan lebih personal. Jadi mereka bisa menghubunginya secara satu persatu dan semakin dekat hubungan antara si penjual ataupun si brand dan si audiens. Tujuan yang kedua yaitu ketika si brand memiliki informasi tentang produk baru, launching produk terbarunya, mereka tinggal broadcast dan kasih tahu kan ke email list yang sudah mereka miliki. Hal tersebut bisa meminimalisir dan bisa menghemat budget iklan berbayar. Karena biasanya kalau brand besar itu mengakuisisi market baru atau untuk mendapatkan jangkauan calon customer yang baru, mereka menggunakan iklan berbayar. Tapi di belakangnya setelah mereka mendapatkan database mereka, setelah calon customer ini sudah menjadi buyer, si brand ini akan mengolah lagi menggunakan database tersebut yang nantinya akan di follow up di belakang. Ketika mereka launching produk, mereka tinggal informasikan ketika suatu brand mempunyai promo ataupun diskon khusus yang hanya bisa diakses oleh member ataupun oleh si pengguna platform tersebut misalnya, yang bisa mendapatkan diskon tersebut. Itulah salah satu tujuan dan benefit ketika teman-teman ini menggunakan database. Seperti yang sudah saya bilang tadi, salah satu fundamental dari bisnis online. Nggak cuma tokonya yang online, tapi kita juga harus peka terhadap
traffic yang masuk ke dalam toko kita. Kita harus bertanggung jawab sendiri terhadap traffic yang datang ke toko kita. Entah traffic itu berbayar atau traffic itu datang secara organik. Nah, gimana caranya ketika kita sudah beriklan, kita sudah spend budget untuk promosi, membuat konten secara rutin, perlahan-lahan traffic akan mulai masuk ke toko kita. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Gak mungkin dong ketika kita mendatangkan traffic ke, misalnya teman-teman menjadi seorang content creator planner yang mengarahkan si beriklan misalnya, mengarahkan audiens untuk masuk ke toko ataupun ke konten teman-teman. Habis itu apa yang langkah selanjutnya yang mesti teman-teman desain agar traffic yang masuk ini nggak keluar lagi. Nah, jadi mereka sekali masuk, mereka akan masuk ke dalam customer journey yang sudah teman-teman desain. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu roadmap ataupun framework dari menjadi seorang content creator planner itu seperti apa, bisa ditonton, linknya nanti saya sertakan di bawah. Bisa teman-teman tonton, cari tahu fundamental menjadi content creator planner dan step by stepnya dalam membuat customer journey yang fun itu seperti apa. Di salah satu chapter di Content Heroes Tribe di komunitas kita, yang buat teman-teman yang belum join sekarang, mumpung masih free dan slot masih terbuka lebar. Jika video ini sudah tayang, mungkin slot semakin terbatas dan bisa-bisa aja kita akan tutup slot tersebut. Dimana kita membahas salah satunya tentang pentingnya kita bisa mengelola, mulai dari database, email list, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjadi seorang content creator planner, harapannya kita di belakang ini, runtutannya kayak gini ya. Misalnya, ini adalah lead magnet yang teman-teman desain, bisa berupa konten yang diberikan secara gratis di sosial medianya, atau memberikan ebook berupa video atau format lainnya yang dijadikan sebagai umpan, di mana ini adalah umpan yang diberikan ke target audiens. Jika audiens ingin mendapatkan ini, maka mereka harus menukarnya dengan database mereka. Setelah itu database masuk ke kita olah lagi, kita masukkan mereka ke dalam customer journey kita yang fun. Atau gampangnya kita masukkan mereka ke dalam Disneyland bisnis kita sendiri. Oke? Disneyland versi bisnis kita. Setelah itu kita edukasi di dalam, kita diskusi di dalam, habis itu tanya jawab. Mungkin kalau memang ada challenge, ada promo, ada launching produk, kita maksimalkan database ini. Karena asal teman-teman tahu aja, 15-20% omset kita itu ada di bagian database ini. Kalau misalnya biasanya teman-teman beriklan berbayar itu mendapatkan misalnya 80% dari omset, 20%-nya ini salah satunya dari database ini. Gimana pinter-pinteran kita mengelola database ini agar bisa menjadi profit, agar bisa menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak. Mungkin yang perlu teman-teman ketahui dalam menyusun sebuah ataupun dalam keinginan membangun sebuah database, yang perlu disiapkan apa? Yang pertama, email marketingnya, desain lead magnetnya, strategi cari trafficnya seperti apa, cara membuat kontennya seperti apa, cara mengoptimasinya seperti apa, cara riset target market yang tepat itu seperti apa, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi yang mesti teman-teman pelajari. Memang kita harus lebih ekstra bekerja keras, karena kalau ini sudah gampang banget dilakukan, semua orang pasti sudah sukses dan pasti sudah bisa menikmati hasilnya. Oleh karena itu, kita mesti sering-sering take action, kita sering-sering mencoba hal baru, strategi baru. Siapa tahu kita bisa menemukan formula yang pas untuk database dan bisnis online kita. Biar teman-teman ini nggak membuang banyak waktu karena harus mendesain satu persatu, mulai dari cara membuat lead magnet, cara strategi kontennya seperti apa, strategi optimasi seperti apa, dan lain sebagainya. Saya punya jalan pintas yang bisa teman-teman akses dan yang bisa teman-teman pelajari. Gimana semua yang sudah kita butuhkan untuk membangun database di Content Creator Planner ini akan teman-teman segera action. Dan teman-teman akan mendapatkan jawabannya secepat mungkin dan sesegera mungkin. Harapannya teman-teman sudah bisa nih ketika launching lead magnet, sudah mendapatkan database, diolah, dan bisa menghasilkan profit besar di belakangnya. Harapannya kita seperti itu. Jadi jalan pintas ini adalah cara buat teman-teman semua agar bisa sesegera mungkin mendapatkan penghasilannya dari dunia online, terutama dari membangun database ini. Buat cari tahu yang selengkapnya, langsung cek deh pokoknya.
ketik bit.ly/cheatbusiness atau klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Sudah saya rekomendasikan buat teman-teman semua, karena itu salah satu modul yang sangat familiar dan sudah banyak orang yang join. Mungkin sekarang kesempatan teman-teman semua, mumpung lagi nonton video ini, cek dulu deh di bawah. Oke, sekali lagi cari tahu selengkapnya di bit.ly/cheatbusiness. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Sampai jumpa di lain video. Saya Dimas dan bye.